Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ja'alana Allah wa iyyakum minal muttaqin wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Pada sore hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul kembali di majelis yang mulia ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita, masih menjelaskan dan menerangkan bab-bab yang ada di dalam Kitabut Tauhid, dan kita masih membahas bab yang pertama, yaitu bab Kitabut Tauhid. Sebuah bab yang di awal yang menyebutkan tentang apa itu tauhid. Dan kita telah mendahului beberapa ayat di dalam beberapa pertemuan, dan akan kita lanjutkan ayat-ayat berikutnya yang berkaitan dengan Kitabut Tauhid ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23. Silahkan lihat di makalahnya. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāhadz dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghīrā." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan Tuhanmu, Rabbmu telah mewasiatkan ataupun memerintahkan kepadamu," yaitu memerintahkan kepada manusia, "alla ta'budu illa iyyahu," agar kalian jangan beribadah kecuali hanya kepadanya. Jadi alla ta'budu illa iyyahu, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua berbuat baiklah. Ini ahsinu bil walidaini ihsana. Maka apabila salah satu di antara keduanya ataupun kedua orang tua tersebut sudah sampai kepada usia yang tua, sudah lanjut usia, dan ada di dalam pemeliharaan kamu, fala taqul lahumā uff, janganlah mengatakan uff, cis, ataupun yang semisalnya kepada keduanya. Wala tanharhuma, dan janganlah menghardiknya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan berbicaralah, berucaplah kepada keduanya dengan ucapan yang mulia. Wakhfid lahumā janāhadz dhulli minar rahmah, itu bersikap rendahlah terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Waqul, dan katakan, Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira, ucapkanlah dan doakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, rahmatilah keduanya sebagaimana keduanya telah memberikan tarbiyah kepadaku semenjak aku kecil. Itu telah memelihara aku semenjak aku kecil. Rabba digunakan kalimat tarbiyah. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lihat kepada syarhul kalimat, yaitu penjelasan dari beberapa kalimat yang ada di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23 ini, yang dijadikan sebagai dalil oleh beliau, oleh penulis kitab ini, dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan keutamaan dan keagungan tauhid.
Di sana disebutkan di awal ayat wa qada. Apa itu makna qada? Kata beliau amara wa wassa. Bahwasanya makna qada itu bisa bermakna amara, yaitu Allah Rabbmu telah memerintahkan. Wa qada rabbuka maksudnya amara rabbuka, bisa bermakna perintah. Bahwasanya Rabbmu, Tuhanmu memerintahkan. Apa di antara bentuk perintahnya? Alla ta'budu illa iyahu. Agar kalian jangan beribadah, jangan melakukan peribadatan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Atau qada itu bisa bermakna wassa, yuwassi tausiyah, yaitu Rabbmu memberikan wasiat. Karena wasiat itu adalah wajib. Sebagaimana ketika ada seorang yang memberikan wasiat sebelum dia meninggal dunia, maka wajib bagi orang-orang yang hidup untuk menunaikannya. Apalagi wasiat ini langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama mengatakan qada bermakna aujaba, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan. Wa qada rabbuka, yakni aujaba rabbuk, Tuhanmu mewajibkan agar kalian atau agar kamu jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan satu bukti dari ayat ini yang menunjukkan tentang pentingnya memelihara ataupun menjaga kemurnian tauhid kita, menjaga kebersihan akidah kita, agar ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak sampai berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala, harus benar-benar kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makna qada ini bisa dibawakan kepada makna amara, yaitu suatu perintah, satu kewajiban ataupun satu wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kuatnya perintah, ya, kuatnya wasiat ini atau kewajiban ini memiliki peringkat yang teratas dari segala bentuk kewajiban yang Allah perintahkan. Allah mewajibkan untuk mengerjakan salat, mewajibkan puasa, mewajibkan menunaikan zakat, mewajibkan untuk melaksanakan haji, tapi ada yang lebih wajib lagi. Wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh pelaksanaan dan jenis-jenis ibadah. Apakah itu ibadah salat, ibadah puasa, haji atau yang lain-lainnya. Segala bentuk, ya, amal-amal kebaikan dan ibadah yang diperintahkan kepada kita wajib ditujukan dan hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala langsung menggandengkan ayat setelahnya, karena sesungguhnya ini merupakan urutan, ya, ini merupakan urutan yang patut kita perhatikan. Karena sesungguhnya kita tidak hanya diperintahkan untuk taat, untuk berbuat baik kepada Allah saja dengan beribadah kepadanya, namun tidak memperdulikan manusia-manusia yang hidup di sekeliling kita, apalagi manusia yang paling banyak memberikan kebaikan kepada kita. Siapa itu? Kedua orang tua. Bahwasanya kedua orang tua merupakan sebab dari sebab munculnya kita di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memberikan rezeki kita dengan sebab keduanya. Makanya bukan berarti karena kita wajib beribadah hanya kepada Allah, kemudian fokus perhatian kita hanya kepada Allah, kemudian kita tidak memperdulikan bagaimana kewajiban kita kepada sesama manusia, dan manusia yang paling utama yang wajib kita berbuat baik, berbakti kepadanya, mentaatinya, mereka adalah para orang tua kita. Naam, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Sehingga Allah Subhanahu wa taala langsung menggandengkan dengan waw ataf, wa bil walidaini. Setelah mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini, langsung disebutkan dengan waw ataf, waw penyambung. Dan terhadap kedua orang tua apa yang kita lakukan? Ihsanan. Wa bil walidaini ihsanan. yakni takdirnya ataupun takdir dari kalimat ini. Paham takdir kalimat gitu ya? Ada sesuatu yang disembunyikan sebenarnya. Kan tidak mungkin tiba-tiba bil walidaini ihsana, tapi ahsinu bil walidaini ihsana. Setelah kalian diwajibkan oleh Allah untuk beribadah hanya kepada Allah, kemudian hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, di sini beliau mengatakan di dalam syarhul kalimat, coba dilihat di sana dalam penjelasan kalimat disebutkan alla ta'budu illa iyyahu, yakni antasrifu jami'a anwa'il ibadah ilallahi duna ghairihi. Ya, bahwasanya makna alla ta'budu illa iyyahu
agar engkau benar-benar menghadapkan seluruh bentuk-bentuk ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak kepada selain Allah. Jadi ini makna alla ta'budu illa iyyahu. Jadi kita diperintahkan agar kita menghadapkan seluruh ibadah kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah banting-banting setir kanan kiri lagi, terus saja sudah. Kan gitu ya. Tetap terus ya ke depan, yaitu menghadap ke arah Allah Subhanahu wa taala ketika melaksanakan ibadah. Itu makna alla ta'budu illa iyyahu. Jadi satu penafian kemudian diikuti dengan illa. Biasanya itu satu pembatasan. Alla ta'budu, jangan kalian beribadah. Artinya jangan kita beribadah kepada Tuhan-Tuhan yang banyak disembah oleh manusia. Jangan kita beribadah kepada batu, jangan kita beribadah kepada malaikat, jangan beribadah kepada jin, jangan beribadah kepada syaitan, jangan beribadah kepada ini, kepada itu, kecuali illa. Nah, ini ditetapkan. Siapa dia yang pantas diibadahi adalah Iyahu, maksudnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama halnya seperti kalimat la ilah, nggak ada Tuhan. Kan gitu ya. Jadi Isa bukan Tuhan, Uzair bukan Tuhan, batu bukan Tuhan, gunung kidul bukan Tuhan, kan gitu ya. Ataupun ya laut bukan Tuhan, langit bukan Tuhan, pohon bukan Tuhan, ya batu petir bukan Tuhan, bukan Tuhan semua. La ilaha, nggak ada ilah yang berhak disembah, kan gitu ya. Itu bukan Tuhan semuanya. Siapa yang paling berhak? Illallah, kecuali Allah. Nah, demikian juga kalimat ini. Wa qadara rabbuka alla ta'budu. Tuhan kalian memerintahkan kalian jangan kalian beribadah. Enggak boleh kalian beribadah. Enggak boleh kan, bebas gitu ya. Jangan. Pokoknya semua enggak usah diibadahi. Apapun tidak boleh kita sembah kecuali Iyahu. Kecuali siapa? Allah. Ini satu kalimat yang mirip seperti kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Sama atau tidak? Sama kan gitu ya. Ya sama. Jadi la ilaha, la ta'budu ya, illallah, illa iyahu. Yang bersama maknanya. Nah, demikian. Nah, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua ihsanan. Al ihsan kata beliau di sini, al ihsanu ilal walidaini huwa ihtiramuhuma wal qiyamu bima yasluhu wal qiyamu bima yuslihu ahwalahuma wad du'a'u lahuma wasilatur rahim allati la tusalu illa bihima wa ba'da wafatihima istimrarud du'a ilahuma wa ikramu sadiqihima. Jadi kata beliau, makna wabil walidaini ihsana, al ihsan yang namanya berbuat baik kepada kedua orang tua, yang pertama kata beliau ihtiramuhuma, menghormati keduanya. Ya, menghormati ihtiram. Jadi menghormati kedua orang tua kita. Inilah yang namanya berbuat baik. Inilah yang dimaksud wabil walidaini ihsana. Jadi kalau kita ditanya bagaimana berbuat ihsan kepada kedua orang tua, yang paling utama adalah ihtiramuhuma. Bagaimana kita berusaha untuk menghormati kedua orang tua. Tapi bentuk penghormatan yang dimaksud di sini kepada kedua orang tua bukanlah penghormatan yang sampai kepada tingkat ya kesyirikan. Bukanlah penghormatan kita kepada kedua orang tua melampaui batas sehingga masuk kepada kalimat tauhid yang pernah kita ya pelajari kan gitu. Apa namanya tauhid? Yaitu sesuatu yang melampaui batas dalam ma'bud, matbu, ya, muta', mentaati melampaui batas dari ketaatan kepada Allah. Ya, sampai menyembah mereka melebihi daripada menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti mereka melebihi dari mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Jadi penghormatan kita kepada orang tua ada batasnya. Ya, ada batasnya. Artinya penghormatan kita kepada orang tua, kepada kedua orang tua sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kedua orang tua yang menjadi sebab lahirnya kita dan munculnya kita ke muka bumi ini, sampai-sampai seorang manusia yang disebutkan di dalam dua kalimat syahadat, siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah kita melampaui batas di dalam mengikuti Rasulullah? Bolehkah kita melampaui batas sehingga kita menganggap Rasulullah sebagai Tuhan, meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, memberikan hak-hak yang khusus bagi Allah kita berikan kepada Rasulullah? Boleh enggak? Tidak boleh. Ya, makanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tatruni, jangan kalian melampaui batas di dalam menyanjung memuji-mujiku. Gitu ya.
Jangan melampaui batas. Kama atratin nasara Isa bin Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani telah melampaui batas terhadap Isa bin Maryam. Jadi jangan melampaui batas, apalagi kepada kedua orang tua kita. Ya, kepada kedua orang tua kita. Jadi ihtiram, penghormatan yang dimaksud di sini yaitu dengan menghormati mereka dengan memberi salam kepadanya kalau kita ketemu. Jangan kepada orang ketemu assalamualaikum, assalamualaikum. Ketika datang ke rumah ketemu orang tua, kemudian cuek-cuek saja. Umi, ya, ibu, sudah, top, lempar tas. Mana makan kok nggak disediakan? Seakan-akan orang tuanya pembantu kan begitu ya. Ya, orang tuanya atau ayah atau ibunya memberi salam, mengucapkan salam, assalamualaikum ayah atau abi panggilannya kan gitu ya, ibu atau umi atau mama. Apa di sini biasanya manggilnya? Hah? Manggil ibu di sini biasanya apa? Mama. Masa mama di sini? Mak. Oh, kayak orang anu mak gitu loh. Apa? Bunda. Tapi jangan disambung Bunda Maria nanti. Iya, jadi itu yang pertama, ihtiramuhuma, ihtiram kepadanya. Iya, kalau bertemu senyum, menghormati dengan mengucapkan salam. Ketika dekat, ya tidak mengapa dengan memegang tangannya kemudian mencium tangannya, tapi jangan sampai merunduk. Begitu ya, inhina, karena inhina ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Rasulullah pernah ditanya apakah seorang bertemu dengan saudaranya sama muslim yanhani, ya apakah dia harus merundukkan begini? Yanhani, tidak, kata Rasulullah, nggak boleh. Anu gitu ya, tidak boleh. Karena sungguhnya ini adalah rukuk ringan namanya. Ini rukuk yang berat kan gitu ya, nggak boleh rukuk itu, masa rukuk sama manusia, itu rukuk pada Allah. Ya, jadi inhina itu adalah lebih ringan dari rukuk, atau rukuk yang ringan namanya. Itu tidak boleh. Kalau Rasul ditanya apakah yanhani, seorang muslim ketemu dengan yang lainnya, apakah dia inhina? Tidak, kata Rasulullah. Tapi mengucapkan salam ini yang diperintahkan oleh syariat, mengucapkan salam atau berjabat tangan. Karena ketika kedua orang muslim bertemu kemudian saling yatasafahani, berjabatan tangan, maka akan gugurlah dosa dari keduanya, berjabatan tangan. Ya, atau boleh sebatas menjabat tangan kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita. Tapi kalau memang sudah kebiasaan di sini ya nggak mengapa, insya Allah mencium tangannya, tapi usahakan agar jangan sampai kita yang merunduk kan begitu ya, diangkat tangannya, dijabat, kemudian diambil, dicium kan begitu ya, dicium. Nah demikian, dibolehkan, jangan sampai kita yang inhina, karena ini penghormatan nanti bisa jatuh kepada melampaui batas, apalagi sampai iya bersimpuh kan begitu ya, orang tua yang berdiri bersimpuh dia gitu, seakan kayak sujud begitu, jadi tidak boleh. Ya, ini penghormatan yang berlebihan kepada sama manusia. Nah demikian. Sehingga di dalam surat Luqman di sana disebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tua memaksa kamu untuk berbuat syirik, nah, ini tidak boleh. Karena ini termasuk rukuk yang ringan itu, ya syirik yang ringan lah kan seperti itu. Jika kedua orang tua memaksa kamu untuk berbuat syirik, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya, maka jangan, fala tuti'huma, jangan ikuti keduanya. Tapi tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya, pergaulilah keduanya, temanilah keduanya secara ma'ruf di dunia ini. Nah, demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kemudian wal qiyamu bima yuslihu ahwalahuma, berusaha untuk melaksanakan hal-hal yang bisa memperbaiki kemaslahatan keduanya. Ya, jadi misalnya apa? Misalnya butuh minuman, kan begitu ya, orang tua kita ambilkan. Butuh makanan, jangan justru kita yang seperti raja, bunda, gitu kan? Mana ini nasi kok belum juga, udah jam segini nggak dibuatkan? Saya mau berangkat ini udah telat, nggak tahukah ini sudah jam berapa ini? Di sekolah itu ada acara itu, gimana sih ini bunda ini lambat betul? Insya Allah, ibunya digitukan kan begitu ya? Ini ya ibu apa babu? Ibu apa babu?
Seharusnya kita para anak yang berusaha untuk menunaikan kebutuhan hal-hal yang bisa memenuhi kemaslahatannya, bukan terbalik. Makanya nanti kita sebutkan bagaimana Allah mengatakan fala taqul lahuma uff. Uff itu dalam bahasa Arab tuh kan gitu ya. Seperti kalimat-kalimat ringkas tapi menunjukkan kedongkolan, kejengkelan pada orang tua. Ini saja sudah dosa besar. Lalu gimana kalau sampai menyakiti hatinya, mencaci makinya? Ini sudah besar. Ini sudah namanya dosa kuadrat. Dosa pangkat 2. Ya, dosa kuadrat. Nah, apa kalau 3 istilahnya itu? Kubik. Dosa kubik. Nah, demikian. Khonifuddin rahimani rahimakumullah. Atau kata beliau, wa du'a ulahuma, berusaha untuk mendoakan kebaikan untuk keduanya. Jangan didoakan kejelekan. Mentang-mentang enggak dipenuhi keinginannya, kemudian dia caci maki kan gitu, ataupun enggak dia caci maki karena takut nanti malah dimarahin kan, dia doakan, mudah-mudahan ya kapok kamu sama orang tuanya digituin. Ya. Mungkin dia minta ini, minta HP, belikan HP. Nah, teman-temanku punya HP semua. Dibelikan. Waduh, punya HP semua itu Androidan semua, aku enggak ini HP jadul. Kemudian tidak dibelikan, sehingga dia pun mendoakan kejelekan, mudah-mudahan rezekimu buntung. Waliyadzubillah gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Masa mendoakan kejelekan untuk kedua orang tuanya. Wasilatur rahim allati la tusallu illa bihima. Kemudian berusaha untuk menyambung hubungan rahim, silaturahim yang tidak akan mungkin tersambung kecuali ya dari jalur keduanya, yaitu bersama keduanya. Itu berusaha untuk menyambung hubungan rahim, tali silaturahim kepada keluarga ibu dan keluarga bapak. Nah, demikian. Ini termasuk berbakti kepada kedua orang tua juga namanya. Ini termasuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Kita berusaha untuk ya menyambung hubungan silaturahim kepada keluarga-keluarga bapak atau keluarga-keluarga ibu. Jangan keluarga ibu aja, keluarga bapak enggak. Keluarga bapak aja atau keluarga ibu tidak, tapi kedua-duanya. Ya. Wa ba'da wafatihima, demikian juga setelah wafatnya kedua orang tua. Jangan sudah meninggal kedua orang tua, udah meninggal aja bapak kok, ya sudah, tidak usah lagi ngunjung-ngunjungi keluarga bapak. Tidak usah lagi kita ya memberi hadiah, tidak usah mengucapkan salam, tidak usah melakukan hubungan lagi. Ya sudah bertahun-tahun tidak tahu tahu kabarnya karena sudah meninggal bapaknya ataupun sudah meninggal ibunya, pas kemudian hilang, tidak ada hubungan, waliyadzubillah. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Itu termaksud ya perbuatan durhaka kepada kedua orang tua, karena termasuk berbuat baik kepada kedua orang tua tetap menyambung hubungan kekeluargaan dengan keluarga dari kedua orang tua kita. Walaupun di sana mungkin didapati adanya permasalahan. Terkadang kita dapati tatkala terjadi permasalahan dari keluarga bapak atau keluarga ibu setelah meninggal keduanya, kemudian ya langsung saja putus kan gitu ya. Tidak usah lagi kita hubungan dengan mereka karena mereka ya keluarga bapakmu, keluarga ibumu jahat-jahat. Ada masalah gitu. Kemudian kata beliau, istimrarud du'a illahuma wa ikramu shadiqihima, termasuk terus senantiasa mendoakan kedua orang tua. Ini namanya berbakti kepada kedua orang tua. Doakan terus di dalam ibadah kita, di dalam sujud kita, di dalam doa-doa kita ya sertakan kedua orang tua kita di sana. Jangan hanya sebatas ya kebutuhan ataupun hanya sebatas mendoakan keperluan ataupun ya kemaslahatan diri kita pribadi. Wa ikramus shadiqihima, dan demikian juga memuliakan teman-teman dekat kedua orang tua kita. Mungkin kita pernah mengenal ayah kita punya teman ini, teman itu semasa hidupnya. Setelah dia meninggal, kemudian tetap kita menjaga hubungan kepadanya. Oh, ini paman kemarin nih, ini sahabat bapak saya ini dulu. Ya, oh ini sahabat ibu saya dulunya. Tetap kita berbuat baik kepadanya dalam rangka untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Indaka, di dalam ayat tadi disebutkan indaka, yakni fik wa riayatik. Itu kedua orang tua yang masih di dalam pemeliharaanmu, namun dia sudah jompo kan gitu ya, sudah lansia, sudah lanjut usia. Ya, sudah lanjut usia. Wala taqul lahuma uff. Ya, maksudnya jangan kalian mengucapkan kepada keduanya, yakni wala yadhharu minka ma yush'iru bid-dayqi wad-dajri minhuma. Jangan sampai kelihatan dari dirimu sesuatu yang bisa
menimbulkan kedongkolan dan kejengkelan pada diri keduanya. Jadi kita berusaha, maksudnya wala taqul lahuma uff bukan berarti hanya sebatas kalimat lebih dari itu boleh kan gitu ya. Ini paling kecil gitu aja tidak boleh. Ataupun jangan sampai kelihatan dari gaya kita. Misalnya kan yang nggak boleh kan tapi ketika nak tolong ambilkan itu sendal bapak, kemudian matanya melotot. Yang penting kan nggak bilang tapi matanya sehingga ya orang tua pun merasa sakit hati, merasa jengkel dengan anak ini. Kok anak saya gini, kok melototin saya kan gitu. Masya Allah. Seharusnya orang tua yang melototin anak kan gitu. Atau dia buang muka kan gitu ya. Ibunya menyuruh, nak tolong belikan dulu ini merica di warung situ, warung depan situ. Buang muka, dia pura-pura nggak dengar. Gitu ya. Ini membuat jengkel ataupun dongkol orang tua tidak boleh. Sama saja ini ya, artinya bukan hanya sebatas kalimat uff saja. Wala tanharhuma, jadi jangan menghardiknya, membentaknya. Mengatakan uff saja tidak boleh, apalagi sampai menghardiknya, yaitu membentak-bentak dia kan gitu ya, seperti yang kita contohkan tadi, marah-marah gitu ya. Saya udah telat ini, gimana kok nasi belum ada? Saya kan pesan nasi goreng tadi. Pesan nasi goreng kok sama ibunya. Ya, kemudian wa qul lahuma qaulan karima. Apa yang dimaksud dengan ucapan karim? Yaitu jamilan, ya, la syarosah fihi, yaitu ucapan-ucapan kariman, yaitu ucapan yang elok, yang indah, tanpa ada kekerasan sedikit pun kan gitu ya. Itu maksudnya qaulan karima. Waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah, ya, waqfid lahuma janahadzulli. Janah itu kan sebenarnya sayap maknanya, ya, maknanya sayap. Jadi rendahkanlah sayap. Tapi kan bukan sayap di situ, apa terjemahkan sayap? Ada sayapnya enggak? Tidak ada ya, tapi itu secara bahasa. Cuma maknanya kata beliau sini tawadu'un wa tadallul, yaitu tawadu, rendah hati, merendah di hadapan keduanya sebagai satu bentuk rahmah, kasih sayang kepada keduanya. La khaufal ar, bukan karena takut dicela, bukan karena takut dimarahi sama orang tua, kemudian kita bersikap rendah hati. Wala talabul khutwah ladaihi mafaqat, bukan karena ada yang kita inginkan kan gitu ya, pura-pura baik. Kenapa? Karena supaya dibelikan HP kan gitu ya, supaya dibelikan motor. Bukan karena itu, tapi memang karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk bersikap tawadhu di hadapan keduanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Namun intinya kata beliau dalam Asy-Syarhul Ijmali, bisa dilihat tapi kita tidak membaca secara keseluruhan. Di dalam penjelasan secara global, Syekh ataupun penulis ini menyebutkan ya'murullahu subhanahu wa ta'ala jami'al mukallafina bi ayyufriduhu bil ibadah. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan seluruh manusia yang mukallaf, yaitu orang-orang Islam. Allah memerintahkan untuk seluruh orang-orang Islam agar mereka mengesahkan Allah di dalam ibadah. Ini dia penjelasan secara ijmal, secara global, dan memerintahkan agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua, apalagi kalau kedua orang tua itu sudah ya lanjut usia, sudah ajuz, ya, dhaif, sudah lemah. Ya, jangan sudah lemah sementara kita sudah besar, sudah mampu menghasilkan banyak penghasilan. Kita dapati ya namanya umur kan gitu ya, kita yang besar, orang tua yang sudah jompo kemudian dimasukkan ke rumah jompo, ke panti jompo. Waliyadzubillah. Kenapa? Takut merepotkan kita, ya, takut merepotkan istri kita ataupun keluarga kita, akhirnya kita masukkan ke panti jompo. Waliyadzubillah. Ini termasuk kedurhakaan kepada kedua orang tua kita. Coba bagaimana ya, kita bayangkan bagaimana ketika kita dulu masih kecil, ya, kita masih kecil, apakah kita dimasukkan ke panti jompo? Ke panti anak kecil, ya, ke panti asuhan, ya, panti asuhan, namun dalam rangka masih tetap ada didikan. Itu tidak langsung seperti itu, ya. Ke panti asuhan itu pun dalam rangka untuk memberikan pelajaran dan pendidikan. Tapi kita lihat bagaimana sayangnya kedua orang tua kita, ya. Kemudian apabila kita kencing, ya, kita ngencingi badannya, dia nggak marah. Dasar anak goblok ini, mana otakmu, nggak, masa ngencingi orang tua nggak sopan, apa seperti itu?
Tidak kan gitu ya. Tapi setelah orang tua kita mungkin agak pikun, jompo, sudah kencing, nggak sadar dia kencing, kan ada orang tua sampai seperti itu. Kemudian kita lemparkan dia ke panti jompo. Padahal dulu ketika kita kecil, ya, ketika kita ngencingi dia senang. Aduh, kencingi aja nak, terus nak kencingi katanya, kan gitu ya. Seneng orang tuanya, ayah ibunya seneng. Ya, dia nggak marah-marah, nggak dikeplakin kita. Dasar ini anak nggak punya otak ya. Memang belum sempurna otaknya kan gitu ya. Pikirannya belum balik. Tidak seperti itu. Makanya jangan ya kebaikan kedua orang tua dibalas seperti itu. Nah, apalagi kalau dia sudah sampai kepada masa ajusnya, sampai kepada masa jompoknya. Langsung kepada faedah. Ya, al-fawaid kata beliau, faedah-faedah dari ayat tadi dalam surah Al-Isra. Yang pertama, wujubu ifradillahi bil ibadah. Wajibnya kita untuk mengesahkan Allah di dalam ibadah. Ini poin yang paling penting karena kita sedang membahas tentang kitabut tauhid. Ya, yaitu kitab yang membahaskan tentang tauhid. Di awal ayat hanya saja kita harus menjelaskan ayat selanjutnya untuk melihat urutan-urutan kepada siapa saja kita harus menunaikan kewajiban kita setelah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti sudah berhenti hanya kepada Allah saja, tidak. Ada hak-hak makhluk yang lain yang wajib kita penuhi. Di antaranya adalah yang paling utama kedua orang tua. Nah, demikian. Namun yang paling inti adalah kewajiban bagi setiap individu untuk mengesahkan Allah di dalam pelaksanaan ibadah. Yang kedua, faedah yang kedua, wujubul bir bil walidaini ala kulli wahidin minal walad bi'ainihi. Kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua ini berlaku kepada setiap anak secara tersendiri. Bukan berarti misalnya ada satu keluarga, kedua orang tua punya anak 4. Kemudian dia dapati, kakak saya yang nomor pertama kan sudah berbuat baik kepada kedua orang tua. Sudah, bagi kita anak kedua, ketiga, keempat sudah gugur kewajiban. Enak saja seperti itu kan gitu ya. Tidak, kewajiban ini wujubul birri bil walidaini ala kulli wahidin minal walad bi'ainihi. Kewajibannya itu pada setiap anak. Walaupun anak pertama sudah berbuat baik, bukan berarti gugur kewajiban bagi anak yang kedua, anak yang ketiga dan keempat. Tidak, tetap mereka wajib untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ya, masing-masing. Karena ini amalan-amalan masing-masing, kewajibannya juga masing-masing. Ini fardu ain. Berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua fardu ain atau fardu kifayah? Berbuat baik kepada kedua orang tua fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain. Apa buktinya? Buktinya ketika seorang laki-laki datang ke hadapan Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya sudah mendaftarkan diri saya untuk ikut perang ini, perang itu, perang ini, perang itu. Tapi saya meninggalkan kedua orang tua saya dalam keadaan menangis." Pulang, kata Rasulullah. Balik kamu, ya, balik. Berjihadlah kepada kedua orang tuamu. Kenapa? Karena sesungguhnya memperjuangkan kedua orang tua fardu ain, jihad fardu kifayah. Apa semua kita harus berangkat ke medan jihad? Kosong dong nanti negeri kita. Semuanya keluar kan gitu ya, nyerang negeri kafir, kosong. Itu fardu kifayah. Walaupun ada beberapa kondisi-kondisi tertentu jihad itu menjadi fardu ain, tapi asalnya adalah fardu kifayah. Rasulullah melihat orang ini mendaftarkan fardu kifayah, kan gitu ya, yang mana kalau sudah ada sebagian yang berangkat, yang lainnya gugur, sementara dia meninggalkan yang lebih wajib fardu ain. Pulang, kata Rasulullah. Enak saja kamu, ya, daftar jihad tapi orang tua nangis-nangis ditinggalkan, ya, merasa bersedih, jangan pulang. Nah, demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Faedah yang ketiga, at-takafulul ijtima'i mawjudun fil Islam. Jadi interaksi sosial di dalam Islam itu ada gitu ya. Jadi bukan berarti Islam itu tidak memperhatikan sosial yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Jangan kita menyangka Islam itu hanyalah satu agama, satu din yang hanya memperhatikan ibadah seorang hamba dengan robnya. Jangan. Islam itu tidak hanya memperhatikan sholat, puasa, haji, kan begitu ya, ibadah-ibadah yang khusus antara seorang hamba dan robnya, bukan. Tapi Islam itu juga mengatur bagaimana hubungan antara sesama manusia, bahkan kepada sesama hewan sekalipun, ya, kepada sesama hewan sekalipun. Bukan berarti kita hewan, maksudnya terhadap hewan sekalipun kita diperintahkan untuk berbuat kebaikan kepada hewan-hewan. Nah, apalagi kepada sama manusia.
Maka ini merupakan satu agama yang menunjukkan merupakan agama yang paling sempurna, yang datang langsung dari Allah, penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Ini merupakan hujjah bagi orang-orang yang sampai hari ini juga tidak menerima Islam. Ini sebagai hujjah argumentasi untuk menolak ataupun membantah mereka yang menyatakan Islam itu hanyalah sebatas agama yang mengatur ibadah kepada Allah. Tidak. Islam juga kita dapati memperhatikan hubungan kepada sesama manusia, interaksi sosial dan semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya karena masih ada kaitannya. Kita akan jelaskan secara ringkas saja. Ayat yang berikutnya, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36. Qala Allah taala wa qauluhu taala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi wasahibi bil jambi wa bani sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha, ini bentuk perintah, fi'il amr yang dilanjutkan dengan fi'lun nahyi, yaitu satu larangan, fi'il ataupun perbuatan yang melarang. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah hanya kepada Allah dan janganlah kalian mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan terhadap kedua orang tua berbuat baiklah, demikian juga kepada karib kerabat, kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada tetangga yang dekat. Wal jari dzil qurba, tetangga dekat. Nanti akan kita sebutkan tetangga dekat ini apa maksudnya. Wal jaril junubi, ataupun berbuat baiklah kepada tetangga jauh. Ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Wasahibi bil janbi, demikian juga kepada sahabat yang ada di sekeliling kita atau sahabat dekat kita. Wa ibnis sabil, demikian juga kepada ibnus sabil, yaitu orang-orang yang melakukan perjalanan terputus perjalanannya. Wa ma malakat aymanukum, demikian juga berbuat baiklah kepada budak ataupun hamba-hamba sahaya kalian. Innallaha la yuhib man kana mukhtalan fakhura, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka, tidak mencintai orang-orang yang sombong lagi angkuh, tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi angkuh. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Maka kita lihat di sini di dalam syarhul kalimat, penjelasan kalimatnya, ubudullah, yakni afriduhu bil ibadah. Hampir sama dengan maknanya dari ayat yang di awal gitu ya. Sembahlah Allah, maksudnya esakanlah Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Wala tusyriku bihi syai'a, ay ukfuru bi kulli ma'budin siwa hayyan kana am mayyitan jamadan au haywanan. Au haywanan. Jadi maksudnya la tusyriku bihi syai'a, la tusyriku bihi syai'a, janganlah berbuat syirik, janganlah mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maksudnya kata beliau, ukfuru bi kulli ma'budin siwa, tolaklah atau ingkarilah segala bentuk ibadah-ibadah kepada selain Allah. Jadi harus kita ingkari. Apakah yang disembah itu hayyan? Apakah yang disembah itu adalah makhluk-makhluk yang masih hidup? Apa itu diantaranya? Seperti menyembah malaikat, menyembah jin, ataupun menyembah orang-orang, atau menyembah manusia, orang-orang solehnya, menyembah penguasanya, menyembah pendeta-pendetanya. Artinya hayyan yang dimaksud sini adalah makhluk atau dari kalangan makhluk yang hidup, yang memiliki kehidupan, gitu maksudnya, yang memiliki nyawa dan kehidupan. Hayyan kana ammayitan, atau jangan kalian menyembah atau ingkarilah sesembahan-sembahan yang sudah mati. Karena ada orang-orang yang menyembah orang yang sudah mati, kan begitu ya. Seperti yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh, mereka menyembah Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, wa Nasr, ini nama-nama orang soleh yang sudah meninggal dunia kemudian mereka sembah, mereka ibadahi. Nah, ini tidak boleh. Au jamadan, ataupun menyembah, ingkarilah bentuk-bentuk penyembahan benda-benda mati, jamad.
Jamak itu benda-benda mati. Apa diantaranya? Nyembah keris, nyembah batu, nyembah pohon, kan gitu ya. Ya, nyembah gunung ataupun benda-benda mati yang lainnya. Au haywanan, ataupun benda-benda hidup yang lainnya, ya seperti pohon gitu ya, yang dia hidup, artinya berkembang kan gitu ya. Kalau tadi benda mati benar-benar nggak bisa berkembang dia, ya seperti batu, keris kan nggak bisa membesar kerisnya. Gunung apa bisa membengkak gunungnya? Bisa ya. Ya, hayawanan maksudnya makhluk-makhluk yang bisa berkembang biak kan gitu ya. Seperti pohon atau sesuatu yang bisa mengembang. Artinya seluruhnya tidak boleh disembah, artinya diingkari. Wala tusyriku bihi syai'a, artinya mengingkari seluruh bentuk-bentuk penyembahan. Apakah itu makhluk hidup, makhluk yang ya benda mati, benda hidup, makhluk bernyawa ataupun yang sudah mati, maka semuanya itu harus diingkari, ditolak dan tidak boleh diibadahi. Wabil walidaini ihsana, itu sudah kita sebutkan tadi maknanya. Kemudian di dalam ayat disebutkan bidzil qurba wa bidzil qurba. Apa yang dimaksud wa bidzil qurba? Kullu man yasduqu alaihi tasmiyatul qarib, yaitu karib kerabat. Siapa saja yang pantas dinamakan dengan karib kerabat, ya dia itu zil qurba kan gitu ya, adalah karib kerabat kita, artinya kerabat dekat. Keluarga yang terdekat. Namun terkadang di Indonesia penyebutan kerabat itu bisa juga untuk yang bukan saudara kan gitu ya, bukan yang teman, juga terkadang dikatakan kerabat dekat tapi teman, tapi bukan. Wabidzil qurba di sini adalah keluarga yang masih ada hubungan kekerabatan gitu ya, masih ada hubungan saudara ataupun hubungan nasab. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian al-yatama yang dimaksud di sini jamak dari yatim, jamaknya yatama ataupun aitam. Siapa mereka yang dikatakan yatama atau yatim ini? Wa huwa man mata abuhu walam yablugh, orang-orang yang abinya, bapaknya meninggal dunia sementara dia belum mencapai baligh, belum mencapai masa balighnya, maka inilah yang dikatakan anak yatim. Kalau didapati di sana ada bapaknya atau ayahnya meninggal dunia tapi anaknya sudah jenggotan semua, apakah dia dikatakan anak yatim? Apakah dikatakan anak yatim? Bukan, ya, bukan anak yatim itu. Karena anak yatim itu adalah anak-anak yang ditinggal oleh bapaknya meninggal dunia sementara mereka belum mencapai masa balighnya. Makanya di dalam Islam nggak ada istilah anak piatu. Ada nggak pernah dengar dalam Al-Quran hadis anak piatu? Rasul mengatakan anak piatu. Kenapa anak yatim hanya disebutkan dalam Al-Quran? Apakah Islam nggak sayang sama anak piatu? Anak piatu itu apa? Anak yang ditinggal oleh ibunya atau mamanya kan gitu ya. Tapi kenapa nggak disebutkan? Karena kalau bapak yang meninggal sementara bapak merupakan tulang punggung keluarga kan gitu ya. Jadi akan serasa berat kan gitu ya, tulang punggung keluarga yang menafkahi, yang membiayai, yang mengayomi, yang menjaga mereka, melindungi mereka itu sudah tiada kan gitu ya. Tapi kalau ibu yang meninggal masih ada bapaknya kan gitu ya. Bapaknya masih bisa kerja ya, yang melindungi mereka, mengayomi mereka, ini mereka, menjaga mereka masih ada bapaknya. Ibunya masih bisa cari lagi gitu ya. Ya, ibunya bisa cari lagi. Ya, kalau bapak meninggal, itu kan ibu nggak boleh langsung menikah. Ya, dia harus menunggu sampai berapa? 4 bulan 10 hari iddahnya. Tapi kalau seorang bapak kan gitu ya, seorang suami ditinggal istrinya, tidak ada masa iddahnya. Meninggal hari ini, besok nikah lagi. Baru dikuburkan langsung akad nikah kalau saya. Masya Allah. Ya, boleh nggak seperti itu? Boleh kan gitu ya, karena laki-laki tidak ada masa iddahnya, tidak ada. Makanya yang diperhatikan oleh syariat yang paling penting adalah anak yatim, sehingga anak piatu nggak disebut-sebut. Kenapa masih ada bapaknya kan gitu ya? Masih ada bapaknya. Bahkan mereka anak-anaknya masih tetap bisa mendapatkan harta peninggalan ibu. Tapi kalau bapak yang meninggal, memang harta mereka dapati. Namun bisakah anak-anak yang belum balik ini ya mengelola hartanya? Tidak bisa. Makanya yang paling ditekankan jangan sampai memakan harta anak yatim, yaitu harta anak-anak yang ditinggal oleh bapaknya. Bapaknya meninggalkan harta dan mereka belum balik. Ini dosa besar. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa besar. Dan diantaranya Rasulullah mengatakan aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Ini nggak boleh.
Tidak boleh makan harta anak yatim. Yang diperintahkan kita adalah untuk mengelola dan menjaganya sampai dia balik. Fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Jika kalian sudah mendapati dari anak-anak yatim tersebut sudah rusyda, sudah mampu mengelola harta sendiri, kembalikan harta mereka itu. Kembalikan. Jangan sebagai pengelola harta anak yatim, pamannya ataupun yang semisalnya dari keluarga mereka mengelola, ya, menjaga harta anak yatim, sudah sampai baliknya, sudah sampai mereka kepada, ya, kecerdasan mampu mengelola harta, kemudian hartamu sudah habis, ya, hartamu sudah habis, padahal habis dimakan gitu ya, padahal banyak hartanya. Nah demikian, ini tidak boleh, ini makan harta anak yatim dosa besar. Nah demikian, itulah yang dinamakan anak yatim, jadi harus dipahami. Wal masakin, demikian juga dalam ayat tadi disebutkan masakin jamak dari miskin. Kalau miskin itu ya di sini disebutkan miskin, ya ini wahwal fakir. Jadi hampir sama maknanya miskin dengan fakir gitu ya. Cuma sebagian para ulama berbeda-beda pendapat dalam menentukan manakah yang miskin, mana yang fakir. Sebagian mengatakan miskin adalah orang-orang yang hanya memiliki perbekalan makanan satu hari satu malam. Adapun fakir untuk hari itu saja mereka nggak punya perbekalan. Nah, jadi fakir memang lebih asyad gitu ya, lebih parah gitu kan gitu ya. Untuk hari ini saja mereka belum mendapatkannya. Kalau miskin untuk hari ini satu hari satu malam masih punya. Nah demikian. Wal jari dzil qurba, dan tetangga yang dzil qurba. Dzil qurba itu tetangga yang masih ada kekerabatan. Ada dua pendapat sini, ada dua penjelasan kata beliau. Al jari dzil qurba maksudnya huwal jarul mulasik, yaitu tetangga yang menempel rumahnya, yang paling dekat. Ini namanya al jari dzil qurba. Berbuat baiklah terlebih dahulu kepada tetangga yang dekat, baru tetangga jauh. Jangan masak makanan, ngasih hadiah, dibawa-bawa, ngelewati tetangga yang sebelah, nempel rumahnya. Mana? Ini mau ngasih tangga sana loh. Waduh, kita yang di sebelah kok dilewatin gitu ya, tangga rumah, sebelah rumah. Jangan seperti itu gitu ya. Ini ayatnya menjelaskan bagaimana tetangga dekat itu dulu yang menempel rumahnya, yang paling dekat, yang kecium bau masakannya kan gitu ya. Sudah enak-enak kecium bau daging, makan di depan, kemudian tetangganya cuma nelan ludah saja. Enaknya gitu ya, makan. Masya Allah. Ya inilah dia Islam yang sangat menjaga sosial kan gitu ya. Interaksi sosial itu sangat dijaga di dalam Islam demi menjaga kesenjangan di antara ya sosial ataupun masyarakat. Tapi ada yang mengatakan al-jari dzil qurba, ada yang mengatakan al-jar yang dimaksud di sini dzil qurba, al-jari alladzi tarbutuka bihi qarabah, ya. Tarbutuka bihi qarabah. Jadi maksudnya tetangga-tetangga yang masih ada hubungan kekeluargaan. Ini dimaksud dengan al-jari dzil qurba. Jadi upayakan yang tetangga yang masih ada hubungan kekerabatan. Wallahu a'lam bishawab. Wal jaril junubi, apa yang dimaksud dengan al jaril junubi? Huwal jaril ladzi la tarbutuka bihi qarabah, yaitu tetangga-tetangga yang enggak ada hubungan kekerabatan kekeluargaan denganmu, dan bukan tetangga yang menempel rumahnya denganmu. Jadi tetangga jauh maksudnya gitu ya, tetangga jauh. Wasahibi bil janbi, kemudian sahib yaitu sahabat, ya, sahabat dekat. Apa yang dimaksud di sini sahabat? Huwa kullu man lazamaka raja'a naf'ika kazaujah wal musafir wa nahwihima. Ya, yang dimaksud wasahibi bil janbi di sini setiap orang yang ya senantiasa berdampingan denganmu dan mengharapkan manfaat darimu, seperti istri ataupun para musafir. Ibnu sabil, yang dimaksud ibnu sabil wal munqati fis safar, orang-orang yang terputus perjalanannya, kehabisan bekal kan gitu ya, ibnu sabil. Wa ma malakat aymanukum humul abid wal mamalik, yaitu para budak ataupun hamba sahaya. Al-mukhtal al-mutakabbir, yang dimaksud dengan mukhtal di sini orang-orang sombong. Al-fakhur, yang dimaksud di sini adalah al-mu'jib binafsihi, orang yang merasa ujub dengan dirinya sendiri, yaitu angkuh ataupun merasa ujub dengan dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Adapun asyarhul ijmali silahkan bisa dilihat di makalahnya, penjelasan secara global. Namun intinya di sini ya bahwasanya perkara tauhid yaitu keikhlasan, kata beliau di sini dalam syarhul ijmali, lamma kana al-ikhlasu huwa asasuddin ibtada Allahu hadhil ayah bil amril ikhlas
bil amri bi ikhlasit tauhid lahu wal kufri bima siwah. Ketika ikhlas itu merupakan asas di dalam agama, maka Allah memulai ayat ini untuk memerintahkan mengikhlaskan ya di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena ikhlas merupakan asasuddin, merupakan dasar-dasar agama, sehingga awal ayat Allah sudah memerintahkan untuk mengikhlaskan tauhid kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memerintahkan kita untuk kufur kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya selain sesembahan ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesembahan selain Allah wajib kita untuk mengingkarinya. Maka tauhid kita tidak bisa sempurna sampai kita mengingkari Isa dianggap sebagai Tuhan, Uzair dianggap sebagai Tuhan, pohon dianggap sebagai Tuhan, gunung dianggap sebagai Tuhan, orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang soleh dianggap sebagai Tuhan. Tauhid kita tidak akan sempurna sampai kita mengingkari mereka sebagai Tuhan, sebagai sesembahan. Kalau kita sudah mengingkari mereka sebagai sesembahan, maka sempurnalah tauhid kita. Jika tidak, maka tauhid kita belum dikatakan tauhid yang sempurna, bahkan rentan kepada kekufuran tadi. Wallahu a'lam bissawab. Namun di sini beberapa faedah saja yang bisa kita sebutkan, ya, beberapa faedah. Yang pertama, wujubu ibadillahi wahdah. Wajibnya beribadah hanya kepada Allah semata. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, wujubu birril walidaini wa ta'atuhuma ma lam yakun fi ma'siyah aw syai'an yudirrul walad liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la darara wa la dirara. Wajibnya berbuat baik kepada kedua orang tua, mentaati keduanya selama itu bukan perkara kemaksiatan, dan selama ketaatan kita, ya, selama berbuat baiknya kita kepada kedua orang tua bukan maksiat atau sesuatu yang bisa memudaratkan anak, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau di sana ada kemaksiatannya, perintah orang tua, ketaatan kepada keduanya ada unsur kemaksiatan, atau perintah keduanya mengandung unsur bahaya kepada anaknya, maka tidak wajib ditaati, karena Rasulullah mengatakan la dororo wala diroro, yaitu tidak boleh ya membahayakan diri, ya, membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. La dororo wala diroro. Demikian juga Allah Ta'ala mengatakan seperti firman Allah dalam surah Luqman yang sudah kita bacakan tadi, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tua memaksamu untuk ya berbuat syirik kepadaku, kata Allah, jangan taati keduanya. Jadi kalau kedua orang tua memerintahkan kita ada unsur kemaksiatan kepada Allah, ada unsur bahayanya, maka tidak boleh kita mentaatinya. Faedah yang ketiga, masyru'iyatu silatil aqarib hasaba qurbihim minasyakhs. Disyariatkannya untuk tetap terus menyambung hubungan kekeluargaan, ya, dengan kadar kedekatan dari masing-masing, kan beda-beda kan gitu ya. Beda-beda kedekatannya. Mungkin keluarga ayah, keluarga ibu, keluarga dari paman, dari ayah, ya, atau keponakan yang punya mungkin menikah lagi dan panjang kan gitu ya. Tapi sesuai dengan kedekatannya, yang lebih dekat, yang lebih utama, baru setelahnya. Faedah yang keempat, wujubul ihsan ila man ta'uluhu minal aitam wa dzalika bihifdzihim wa husni tarbiyatihim wa tanmiyati malihim. Wajibnya berbuat baik kepada orang-orang yang kita tanggung kehidupannya, anak-anak yatim. Kalau dalam tanggungan kita, wajib kita berbuat baik. Jangan justru karena dia anak yatim gak ada bapaknya suka-suka hati kita kan gitu ya. Seenaknya saja kita nempelengi, nyuruh dia, kemudian kita beda-bedakan antara satu dan yang lainnya. Tidak. Wajib kita untuk berbuat baik kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kita, apakah dia anak yatim, anak paman kita, anak bibi kita di bawah pemeliharaan kita, yaitu dengan menjaga mereka, ya, memberikan husnu tarbiyatihim, memberikan tarbiyah yang sebaik-baiknya kepada mereka. Karena dia bukan anak kita kemudian semena-mena kita memberikan pendidikan. Ketika memberikan pelajaran, anak kita mungkin kita berikan pelajaran yang sebaik-baiknya. Tapi karena dia anak orang lain ataupun anak ya dari paman kita, anak dari saudara atau saudari kita, ataupun keponakan kita dalam pemeliharaan kita, karena dia anak yatim, kemudian kita memberikan pelajaran sekadarnya saja karena bukan anak saya, kan gitu ya, dalam memberikan ilmu. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Wa tanmiyatu malihim, demikian juga khusus kepada anak-anak yatim,
ya harta yang ditinggalkan oleh orang tua yang kepada anak yatim ini merupakan milik mereka, hendaklah kita memeliharanya. Jangan sampai kita merusak ataupun menyebabkan harta mereka binasa. Harta anak yatim nanti dibuat usaha tapi tidak diperdulikan usahanya, untungnya untuk diri sendiri kan gitu ya. Bangkrut, habis, sudah hartamu sudah habis katanya, padahal karena keteledorannya. Ini tidak boleh. Kemudian yang kelima, istihbabul ihsan ilal masakin. Ya, faedah yang kelima, dianjurkan untuk berbuat baik kepada orang-orang miskin. Wa anwa'il ihsan katsira, dan jenis-jenis kebaikan itu banyak. Bisa itu dengan memberi makan kepada anak miskin gitu ya, orang-orang miskin. Jadi bedakan antara orang anak yatim sama anak miskin ya. Bedakan. Kenapa? Karena terkadang kita dapati ada anak yatim juga miskin, tapi ada anak yatim kaya. Nah, ini dia hati-hati, hartanya jangan sampai dimakan kan gitu ya. Ada anak yatim yang kaya. Ketika bapaknya meninggal, bapaknya itu memiliki perusahaan besar kan gitu ya. Meninggalkan harta yang banyak. Ini anak yatim atau tidak? Anak yatim karena belum sampai kepada masa balighnya. Nah, demikian. Tapi yang terpenting anak miskin. Ya, orang-orang miskin juga, baik itu anak-anak atau sudah dewasa, berbuat baik kepada orang-orang miskin. Bahkan Allah memuji orang-orang yang memberi makan ya orang miskin. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Allah Ta'ala mengatakan di antara sifat orang-orang beriman, mereka memberi makan dengan makanan yang mereka senangi, ya, ala hubbihi. Jadi bukan makanan-makanan sisa dikasih kan gitu ya. Ketika makanan sudah enggak habis, sisa baru kasih ke panti asuhan. Ya, walaupun ya enggak apa-apa kan, masih makanan bagus Ustaz. Iya, makanan bagus. Cuma jangan hanya momen-momen seperti ini saja karena sisa makanan kan gitu ya. Sisa makanan acara dikasih ke panti asuhan. Di luar itu enggak maunya ya galang dana gitu ya. Kemudian kumpulkan dana langsung memberi makan anak-anak miskin di panti asuhan. Jangan momennya itu karena mungkin sisa makanan aja. Walimah ada sisa makanan, akikoh ada sisa makanan kan gitu ya. Jangan seperti itu. Walimah silahkan. Kemudian sebagian dari makanan jangan tunggu sisanya sore kan gitu ya. Pagi-pagi sudah diantar. Jadi mereka masih mendapatkan makanan segar juga. Jangan tunggu sisa-sisa kan gitu ya. Sudah sore-sore malam sudah agak bau-bau baru dikasih. Iya. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi. Perhatikan ayat ini. Mereka adalah orang-orang yang memberikan makan dengan makanan yang mereka senangi. Jangan kalau sudah micingkan mata, kita saja nggak suka makan itu dikasih sama orang. Kita saja nggak suka gitu ya, suruh makan, tapi kita kasih sama anak-anak miskin lagi. Karena mereka miskin kemudian merasa direndahkan kan gitu ya. Jangan. Mereka itu sama makhluk manusia biasa. Masalah rezeki ini permasalahannya hanya Allah membedakan rezeki satu dan yang lainnya. Apakah karena kita rezekinya banyak, kita merasa bangga dengan rezeki yang sedikit? Masya Allah kan gitu ya. Apakah karena mereka rezekinya Allah berikan sedikit kemudian mereka manusia hina? Tidak. Yang menjadi ukuran di sisi Allah adalah takwanya, bukan karena hartanya. Itu harus diperhatikan. Kemudian yang keenam, wujubu haqqil jar, wajibnya memperhatikan hak tetangga. Wajib memperhatikan hak tetangga ya, dari faedah ini. Kemudian yang ketujuh, al-hatsu ala musa'adati kulli man lazamaka yarju fadlika min rafiqis safar wa hadar wa nahwihima. Ini satu dorongan dari ayat ini, bisa kita dapat di faedah satu dorongan dan anjuran untuk memberikan bantuan kepada setiap orang-orang yang mendampingi kita, yang mengharapkan keutamaan dan kebaikan kita. Apakah di dalam rafiqus safar, yaitu teman kita di dalam perjalanan, atau teman kita ketika mukim, istri kan gitu ya, atau teman-teman yang hidup berdampingan dengan kita, ataupun teman-teman kita dalam perjalanan. Ini terkadang banyak itu ya, perjalanan melakukan safar. Dari mana? Dari Balikpapan ke Samarinda, istirahat mungkin di kilo berapa istirahat biasanya? Iya, istirahat di kilo 60. Ya, taruhlah kalau kilo 50 kan, kilo 60. Yuk berhenti dulu. Kemudian dia beli makan sendiri, minum sendiri. Teman-temannya cuma ngeliatin aja, kan gitu ya. Jangan. Masya Allah, kan gitu ya. Ini namanya memperhatikan ya, wasahibi bil janbi. Kemudian yang kedelapan, faedahnya wujubu musa'adatil munqati bihi fis safar. Wajibnya memberikan bantuan kepada orang-orang yang ya terputus ya dalam perjalanan. Maksudnya
kekurangan biaya, Ibnu Sabil tadi, wajibnya memberikan pertolongan kepada Ibnu Sabil karena mereka ya orang-orang yang kekurangan atau kehabisan bekal. Yang kesembilan, wujubul ihsan ilal mamalik, wajibnya berbuat baik kepada hamba sahaya. Yang kesepuluh, tahrimul kibr wal khuyala, haramnya berbuat sombong dan angkuh. Ya, jangan kita sombong dan angkuh. Yang ke-11 ataupun terakhir, itsbatu sifatil mahabbah lillah. Ayat ini menetapkan bahwasanya Allah punya sifat mahabbah. Allah itu punya sifat cinta. Ya, dan Allah tidak suka ataupun tidak cinta, enggak ada rasa cinta Allah kepada orang yang sombong lagi angkuh. Adapun kecocokan ayat ini dengan tauhid, ayat ini menunjukkan bahwasanya wajibnya ikhlas di dalam beribadah dan wajibnya kufur terhadap sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Harus kita ingkari. Jadi bukan hanya kita tetapkan Allah sebagai Rabb kita, sebagai sembahan kita, wajib bagi kita juga untuk mengingkari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita mengingkarinya. Apapun itu yang disembah selain Allah, yang sudah kita sebutkan tadi, makhluk hidup, benda mati atau yang sudah meninggal, wajib kita mengingkarinya sebagai itu Tuhan, sebagai sembahan, karena hanya Allah saja yang wajib kita ibadahi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin yang bertanya silahkan kalau masih ada waktu. Ya, fadhal. Untuk berdoa itu apa? Hanya pada saat apa boleh ada syariatnya gitu lah. Habis sholat wajib fardu. Ada syariatnya. Iya, doa itu ada dua. Doa yang mengangkat tangan ya. Bukan doa-doa yang sampai ini istisqa itu jelas gitu ya, membalikkan tangannya. Doa yang mengangkat kedua tangan ini setinggi bahu atau setinggi dada. Itu ada dua, ada yang dia sifatnya mutlaqah, ada yang muqayyadah. Ada doa yang mutlak, ada doa yang muqayyad. Doa-doa yang mutlak yang mengangkat kedua belah tangan adalah ya doa-doa di waktu yang di sana tidak ada anjurannya, secara mutlak dibebaskan. Secara umum kita bebas berdoa. Kapanpun itu kita dibebaskan untuk berdoa. Apakah Anda ketika di luar rumah, ketika di perjalanan, di jalan, Anda membutuhkan sesuatu, silahkan angkat kedua tangan kita dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan nama-nama Allah, memuji Allah, berselawat kepada Nabi, silahkan. Ya, walaupun yang lebih utama Anda dalam keadaan suci, berwudu, tapi tidak mungkin seperti itu seterusnya. Mungkin tiba-tiba di jalan ya, kemudian kita ditodong atau dihadang oleh beberapa orang yang ingin merampas harta kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian apakah kita cari wudu dulu? Kan enggak kan gitu ya. Langsung kita angkat tangan. Ini doa yang mutlak saja. Tangan, ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin, terpuji Allah, shalatu wassalamu ala rasulillah. Kan gitu ya. Ya Allah, tolonglah aku. Ataupun langsung meminta kepada Allah, silahkan, kan gitu ya. Karena itu mungkin dalam kondisi yang sangat terdesak, ya Allah, tolonglah aku. Ya. Sungguhnya aku sedang dihadang oleh perampok-perampok ini. Ya silakan nanti lihat apa yang terjadi. Karena pernah ya salah seorang guru saya menceritakan pengalamannya ketika dia pulang ke kampungnya ataupun ke kampung istrinya, saya lupa, di daerah Lampung kan gitu ya. Kemudian ketika di terminalnya dia dikepung oleh beberapa orang, ditodong. Ya, ditodong. Maka dia turunkan tasnya, dia angkat tangannya, ya Allah, lari semuanya. Ya Allah, lari semuanya. Takutan kan gitu ya. Takut nanti turun apa kan gitu ya, memandang ke langit. Ya, itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Ini doa-doa yang mutlak. Atau tatkala kita berlayar di lautan, ya, mungkin cuacanya ini, kita angkat tangan. Atau ketika kita di rumah lagi duduk, ya. Artinya perkara-perkara yang mutlak yang tidak ada di sana secara khusus diperintahkan. Ini namanya doa yang mutlak. Yang kedua, doa yang muqayyad, yang kita dianjurkan untuk berdoa di waktu-waktu itu. Kapan itu? Ya, yang pertama yaitu ketika di antara azan dan iqamah. Ini adalah doa yang muqayyad. Memang waktunya terbatas kan gitu ya. Terbatas antara azan dan iqamah. Seperti riwayat
dari Abdullah ibnu Mas'ud atau Abdullah ibnu Abbas, kurang ingat itu ya, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Nabi SAW bersabda, ad-du'a la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Doa itu tidak ditolak ya ketika dia dipanjatkan antara azan dan iqamah. Di luar itu berlaku enggak ini? Ya enggak berlaku, habis kan gitu ya. Itu hanya doa yang mutlak, tapi ini namanya muqayyad. Dianjurkan kita pada saat itu. Maka kita mengangkat ya tangan kan gitu ya, berdoa di sana meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan. Tapi di luar itu ya bukan perkara dianjurkan, dia masuk kepada doa yang mutlak saja ya, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita, sesuai dengan keperluan kita saja. Nah, itu dia. Kemudian kapan lagi? Yaitu ketika hujan turun. Ya, ketika hujan turun ini waktu yang mustajab. Ya, di saat-saat hujan turun, maka ini doa yang mustajab, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kapan lagi? Yaitu ketika bertemunya dua pasukan. Nah, terjadi peperangan muslim dan kafir, bertemu, maka langsung berdoa, maka insya Allah ini mustajab doanya. Ini dianjurkan karena dia mustajab kan gitu ya, disebutkan mustajabnya. Kapan lagi? Yaitu ketika kita safar. Artinya safar yaitu keluar dari tempat tinggal kita di luar kota, maka ini merupakan doa yang mustajab. Karena Nabi mengatakan ada beberapa doa orang yang mustajabat. Di antaranya Rasul mengatakan doa musafir, da'watul musafir, doanya orang yang sedang melakukan perjalanan. Ya silakan Anda selama perjalanan ini muqayyad. Apakah ketika Anda mukim ini berlaku juga? Ini tidak lagi kan gitu ya. Itu yang lain lagi sudah ceritanya. Ini ketika safarnya saja. Jadi terbatas, ada kaitannya, muqayyad itu ada kaitannya dengan safarnya. Kemudian yang berikutnya doa orang yang berpuasa, atau doa ketika saat-saat mau berbuka puasa. Ini ada dua dalil berbeda, dua-duanya ada. Doa orang yang puasa ataupun menjelang berbuka puasa, ini doanya mustajab. Tapi orang yang tidak berpuasa ya nggak dapat ini gitu ya, tidak mendapatkan doa mustajab yang ini. Nah demikian ya. Kemudian doa orang yang sedang terzolimi, orang yang senang-senang tidak gitu ya. Da'watul mazlum, doa orang terzolimi ini tidak ada hijab antara dia dan Allah Subhanahu wa taala, nggak ada batasnya, langsung dikabulkan. Maka hati-hati dengan orang yang terzolimi ya. Jangan sampai kita menzolimi seorang kemudian dia minta sama Allah, itu tidak akan ada hijab lagi, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah di antara doa-doa yang muqayyad yang kita dianjurkan untuk berdoa. Kita dianjurkan untuk berdoa angkat tangan. Adapun selain itu, maka dia masuk kepada doa muqayyad. Enggak ada anjurannya, cuma boleh. Kalau tadi pertanyaannya adalah bagaimana dengan doa selesai sholat wajib, adakah doanya? Ya saya tanya, adakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk berdoa selesai sholat? Tidak ada. Justru yang dianjurkan doa sebelum sholat. Ya lihat tadi ayat hadis yang pertama. Ya, ad-du'a la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Doa itu enggak ditolak antara azan dan iqamah. Berarti dianjurkan berdoa sebelum sholat. Sebelum iqamat itu kita dianjurkan banyak doa. Yang anehnya selesai sholat orang banyak yang berdoa, loh ketinggalan gitu loh. Doa yang mustajabnya itu sebelum sholat. Kenapa setelah sholat baru berdoa? Dengan alasan kan setelah sholat, ya namanya setelah sholat kan setelah kita sujud kepada Allah. Ini analogi aja gitu ya. Kita yang kita butuhkan adalah dalilnya. Ini kan analogi seorang kan namanya selesai sholat, artinya kita dalam keadaan bersih. Setelah sujud kepada Allah banyak menyebut zikir, ini ibadah yang paling mulia. Jadi ya sangat baiklah kalau kita itu berdoa setelah sholat. Ini kan menurut kita, tapi menurut syariat benar atau tidak? Ya tidak benar. Makanya sampai-sampai para ulama mengatakan, pernahkah kita mendapati Rasulullah mengangkat tangannya berdoa selesai sholat? Coba cari. Pernahkah kita mendapati Rasulullah berdoa angkat tangan selesai sholat 5 waktu? Enggak ada didapati. Makanya ini hanya doa yang mutlak apa muqayyad? Mutlak. Ya, yang namanya mutlak ya tergantung kebutuhan. Kalau memang kita pengen ya pengen, kalau enggak ya enggak ada dianjurkan di situ. Yang anehnya mereka mengatakan, ya saya membutuhkan, tapi kenapa selesai sholat terus? Gitu ya. Ini berarti dia telah menyatakan ada satu syariat kan gitu ya. Ada satu pengkhususan ataupun satu syariat yang itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita. Bukan berarti kita larang, tapi ini masuk kepada doa yang mutlak.
Kalau memang selesai sholat, selesai kita berzikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, menyebutkan apa gitu ya, ayat kursi, al-ikhlas, al-falak, an-nas, tiba-tiba kita ngingat ibu, kan gitu ya. Kemudian mengingat kebaikannya langsung, ya Allah, ampuni dosa ibu saya. Silakan. Atau selesai sholat, kemudian kita ya mengingat apa gitu ya, mengingat usaha kita. Tapi kalau selesai sholat baru ingat usaha, selesai sholat terus ingat usaha, doa terus, ya ini kan tidak layak seperti itu, kan begitu ya. Nah, demikian ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, ada yang lain mungkin? Iya, silakan. Bisa jelasin tentang inhina lagi seperti apa ini? Apa itu? Inhina. Inhina. Inhina itu gitu loh. Ini kan ruku ya. Kalau inhina itu ndoyong apa gitu, miring sedikit gini. Nah, nggak tahu lah kayak orang apa, kan gitu ya. Ya, tapi penghormatan yang begini itu tidak boleh. Itu syirik itu, kan gitu ya. Itu satu kesyirikan. Inhina tidak boleh kata Rasulullah. Ya, makanya saya tadi kan di awal sudah kita katakan ihtiram kepada kedua orang tua dengan mengucapkan salam, menjabat tangannya, boleh mencium tangannya kalau memang itu kebiasaan, kan gitu ya. Walaupun tidak dianjurkan dalam syariat, boleh. Dan para sahabat juga didapati mencium tangan Rasulullah sebagian sahabat, tapi jangan sampai membungkukkan badannya, jangan sampai inhina, tangannya yang kita ambil dan kita cium, kita ambil tangannya, gitu ya. Tapi kalau cuma sebatas gitu ya, mungkin orang tua kita sudah cukup tua gitu kan gini-gini kasihan, kan gitu ya. Ya tidak mengapalah, toleransi, kan gitu ya. Tapi jangan sampai kita benar-benar membungkuk, kan gitu ya, di hadapannya untuk mencium tangannya sampai kita gitu ya, cium tangannya. Tidak boleh, kan gitu. Itu yang maksud inhina. Ya, artinya bentuk-bentuk penghormatan, negara manakah itu, atau acara apakah itu, gitu ya, ataupun model adat apa, gaya apa, kan gitu kan, kadang ada bertemu gini, kan gitu ya, ataupun seperti beberapa bela diri, kan gitu kan. Nah, itu ya, bela diri, hoi, kan gitu ya. Itu jangan, ya, karena sesungguhnya kalau memang kita ingin dalam bela diri, ingin mungkin ada semacam latihan pertarungan, ya cukup dihadapkan langsung mulai gitu saja, kan gitu ya, nggak usah ada gitu ya, ya, atau berjabat tangan supaya jangan ada dendam, berjabat tangan supaya gugur dosanya, ada kesalahan, namanya sebatas latihan. Nah, demikian, wallahu a'lam bishawab. Betul lah. Kalau tadi misalnya ada kayak ada yang bikin Ustaz kan, nah itu kita wajib angkat tangan atau enggak, kayak hanya habis khutbah. Yang namanya doa berjamaah, ada seorang atau imam ataupun ada seorang yang berdoa kemudian kita ikut angkat tangan, ini hanya beberapa kondisi saja yang dibolehkan karena ada dalilnya. Selain itu tidak ada. Yang pertama yaitu ketika dalam sholat, yang sering disebut dengan doa kunut witir atau kunut nazilah, maka kita angkat tangan dan amin, amin. Ya, terlebih lagi memang Rasulullah memerintahkan untuk mengikuti imam. Nggak boleh imamnya gini kemudian kita nggak mau, kan gitu ya. Kecuali memang ya seperti yang pernah saya sebutkan kasusnya, masalah mengikuti doa kunut yang khusus hanya pada waktu sholat subuh, karena ini ada ikhtilaf gitu ya, tergantung maslahatnya di sana. Kita mengikuti atau tidak, maka ini tidak ada masalah, kan begitu ya. Tapi hukum asalnya yang namanya kunut itu dalam Islam ada dua. Kunut nazilah yang dilakukan setiap sholat 5 waktu berkaitan dengan musibah yang menimpa kaum muslimin, ataupun ada peperangan yang menimpa kaum muslimin, kunut nazilah. Adapun kunut witir yaitu kunut yang dilakukan pada sholat witir di malam hari, ketika kita berjamaah di bulan Ramadan, kan gitu ya, sholat tarawih ditutup dengan witir dan ada doa kunut witirnya. Sang imam yang membaca doa kunut witir di akhir sholat witir, ya kita mengaminkannya. Nah, ini yang dibolehkan, ini satu. Kemudian yang kedua yaitu ketika doa istisqa, doa minta hujan, maka sebagian riwayat menyebutkan bolehnya kita mengangkat tangan juga dan mengaminkannya. Tapi selain itu tidak pernah didapati Rasulullah berdoa kemudian sahabat angkat tangan amin amin. Pernah nggak gitu didapati? Ya, padahal Rasulullah banyak sekali kita dapati riwayat, ya Rasulullah doakanlah saya, Rasulullah mendoakannya. Kemudian sahabat yang di sekitarnya ngangkat tangan juga dan mengaminkan. Nggak ada seperti itu.
Atau didapati, ya Rasulullah, doakanlah aku supaya aku begini, supaya aku masuk surga, aku termasuk golongan mereka. Rasulullah mendoakannya. Kemudian Rasul mengatakan, loh, kenapa kalian gak ikut angkat tangan juga? Ayo ikut angkat tangan juga, aminkan. Gak ada Rasulullah seperti itu. Ini untuk menunjukkan itu tidak ada, mengomandoi doa itu tidak ada. Maka lihatlah riwayat-riwayat ketika Rasulullah melaksanakan pelaksanaan haji bersama para sahabat, istri-istri Rasulullah. Ya, ketika Rasulullah SAW melakukan talbiyah, itu semua masing-masing kami melakukan talbiyah, kami berzikir masing-masing, enggak dikomandoi sama Rasulullah, enggak ada dikomandoi oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah banyak berdoa seperti di Arafah ataupun di mana, itu ya masing-masing Rasulullah contohkannya. Rasulullah enggak pernah merintahkan, ayo ikuti doa saya, angkat kedua tangan kalian dan aminkan doa saya, enggak ada. Nah, ya, itu hanya sebagian atau sebatas bentuk-bentuk tafsiran yang tidak pada tempatnya dari beberapa ayat. Ya, dari beberapa ayat, seperti mereka membawakan ayat-ayat yang memerintahkan ud'ullaha, kan gitu ya, berdoalah kepada Allah. Di sini kan domirnya jamaah. Ya, domirnya di situ adalah menunjukkan kalian, kan gitu ya. Wazkurullaha, kalian berzikirlah kalian kepada Allah. Ya, ud'ullaha, berdoalah kalian. Nah, kalian ini kan menunjukkan berarti bersama-sama. Ini takwilnya katanya, nakwil ayat gitu loh, tafsir ayat. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya dianjurkan dengan ayat ini kita dianjurkan doa bersama, doa berjamaah. Sekarang di dalam Al-Qur'an ya kita dapati bahwasanya perintah-perintah itu kan umumnya dengan menggunakan domir yang menunjukkan banyak orang yang diperintahkan. Domir kalian kan gitu ya, antum maknanya di sana. Ya, seperti wazkurullaha, berzikirlah kalian, berdoalah kalian. Apakah karena kalian di sini kemudian langsung diperintahkan kita berjamaah? Berzikir jamaah, doa berjamaah. Lalu bagaimana dengan ayat yang mengatakan fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, apabila istri-istri kalian sudah suci maka hendaklah kalian mendatangi. Apakah kita diperintahkan untuk mendatangi? Ya, nanti ada pula jima berjamaah nanti. Gimana itu? Kasus itu nanti. Kenapa? Ini tafsiran ayatnya begini, karena disebutkan kalian fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, datangilah mereka, ya, wanita-wanita istri kalian itu ya dari arah yang Allah perintahkan. Ini kan kalian juga di sini. Berarti kalian di sini diperintahkan untuk mendatangi para istri secara berjamaah. Waduh, nggak bisa begitu. Itu takwil dan tafsir yang keliru. Nah, intinya kita lihat bagaimana praktek dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah mempraktekkan itu kecuali ya tadi yang kita sebutkan pada doa kunut waktu sholat dan doa istisqa. Selain itu tidak ada. Demikian juga waktu sholat Jumat kan gitu ya. Ketika imam berdoa itu imam sendiri yang berdoa. Ya, tidak perlu kita angkat tangan. Pernahkah kita dapat di dalam riwayat ketika Rasulullah khutbah Jum'ah beliau berdoa kemudian para sahabat angkat tangan semua amin amin? Tidak ada seperti itu. Ya, itu tidak ada. Ya, biarkan kita ngelihat imam saja kan gitu ya, kita ngelihat imam aja, itu doa dia sendiri, itu pun mengangkat tangan begini doanya imam itu ya, bukan begini, tapi begini angkat jari. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Ya, gimana? Cukup ya? Ya, insyaallah kita cukupkan dulu sampai di sini, nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan pembahasan yang berkaitan dengan masih dengan kitab tauhid insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.